Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, mari kita pelajari pencatatan transaksi yang terkait dengan akun utang obligasi. Ya, di modul ada di bab 9, silahkan disiapkan mulai halaman 1. Ya. Pencatatan akun utang obligasi ini tentu saja dilakukan oleh pihak investi ya atau emiten ya. Jadi kalau perusahaan memerlukan dana, maka perusahaan itu bisa memperoleh dengan menerbitkan kemudian menjual surat bukti hutang atau obligasi. Bagi emiten ini dicatat pada akun utang obligasi. Nah, karena utang obligasi itu merupakan jumlah berutang, maka pada saat terjadi transaksi penjualan, akun utang obligasi dikredit sebesar nilai nominal. Nah, saat menjual surat obligasi, maka transaksi penjualan sangat mungkin terjadi penjualannya harganya di atas nilai nominal atau di bawah nilai nominal. Ya, sama seperti hanya pada saat kita mempelajari investasi. Kalau di atas, maka selisihnya disebut dengan agio atau dicatat pada akun agio, tapi utang obligasi. Kalau penjualannya di bawah nilai nominal, maka dicatat pada selisihnya dicatat pada akun disagio utang obligasi. Ya, agio atau disagio pada akun utang obligasi ini dicatat pada akun terpisah. Baik, kita lanjutkan. Saudara, penjualan surat obligasi oleh emiten itu bisa terjadi bertepatan dengan tanggal pembayaran bunga atau tidak bertepatan dengan tanggal pembayaran bunga. Ya, sebagaimana sudah kita pelajari saat mempelajari investasi. Ya, saudara bisa melihat contoh di halaman 34. Di situ dicontohkan bahwa nominal obligasinya 100 juta, kemudian bunganya 12%, jangka waktu 5 tahun, bunga dibayar tahunan ya tiap tanggal 2 Januari. Kemudian contoh yang pertama, obligasi itu dijual seharga 110 juta, berarti di atas nilai nominal. Selisihnya 10 juta, saudara lihat nah, karena selisih lebih dicatat pada agio sehingga ayat jurnalnya kas di debit 110 juta, agio utang obligasi 10 juta, utang obligasi sebesar nilai nominal. Kemudian contoh berikutnya nah di bawahnya, kalau obligasi itu oleh emiten dijual dengan harga 95 juta, maka di bawah nilai nominal. Selisihnya dengan nilai nominal 5 juta dicatat pada akun disagio utang obligasi. Ya, sehingga saudara lihat nah, jurnalnya kas di debit, disagio utang obligasi di debit, dan utang obligasi di kredit sebesar nilai nominal. Itu kalau penjualannya bertepatan dengan tanggal bunga. Nah, seperti hanya saat kita mempelajari investasi, kalau tidak bertepatan, maka saudara atau kita harus menghitung bunga berjalan. Ya, bunga berjalan itu kan dihitung dari tanggal pembayaran bunga terakhir sebelum tanggal terjadinya transaksi. Sama seperti halnya pada saat kita mempelajari investasi, pendekatannya ada dua pendekatan, yaitu pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Kalau pendekatan neraca dicatat pada utang bunga, sedangkan kalau perusahaan menggunakan pendekatan laba rugi, maka bunga berjalan dicatat pada akun beban bunga. Baik, bagaimana kalau penjualan obligasi oleh emiten dijual tidak bertepatan dengan tanggal pembayaran bunga ya, sehingga harus dihitung bunga berjalan
di mana nanti pencatatannya bunga berjalan ini diperhitungkan atau termasuk dalam jumlah kas yang diterima. Ya, saudara lihat nak, contohnya mulai halaman 5 sampai dengan 7. Contoh yang pertama, kalau perusahaan tadi menjual di atas nilai nominal, ya, jadi Agio tadi dijual dengan harga 110 juta, tetapi penjualannya tidak pada tanggal 2 Januari, tapi pada tanggal 1 Mei. Ya, sehingga bunga berjalannya menghitungnya adalah dari 2 Januari sampai 1 Mei, Januari, Februari, Maret, April, 4 bulan. Ya, 4 per 12 kali 12% kali 100 juta. Ya. Pencatatannya tadi ada 2 pendekatan. Kalau menggunakan pendekatan rata, kita catat pada akun utang bunga. Kalau pendekatan laba rugi, kita catat pada akun beban bunga. Saudara lihat nak contohnya di halaman 5 sampai 7. Penjualannya tadi dengan Agio, maka kas sebesar harga jual 110 ditambah bunga berjalan. Ya, tadi. Kemudian kreditnya utang bunga sejumlah bunga berjalan yang tadi sudah hitung. Agio selisih antara harga jual dengan nominal, utang obligasi sebesar nilai nominal. Itu kalau menggunakan pendekatan rata. Kalau menggunakan pendekatan laba rugi, maka bunga berjalan dicatat pada akun beban bunga. Ya, bedanya di situ. Kemudian contoh berikutnya, nak, saudara lihat kalau penjualannya Agio, ya, tadi 95 juta. Sama, bunga berjalan diperhitungkan dalam kas diterima. Saudara lihat, nak, di halaman 67 ya. Kas, debit, Agio, tetap 5 juta. Utang bunga sebesar bunga berjalan di kredit dan utang obligasi sebesar nilai nominal. Itu kalau menggunakan pendekatan rata. Ya. Kalau kita menggunakan pendekatan laba rugi, maka bunga berjalannya dicatat pada akun beban bunga. Silakan pelajari halaman 5 sampai dengan 7.